Video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal pengadministrasi perkantoran sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di-like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Dokumen surat masuk sebaiknya dikelompokkan berdasarkan A. Nama pegawai yang menerimanya, B. Urutan dari yang paling banyak kata, C. Letak surat di meja kerja, D. Pengirim dan tanggal diterima, E. Warna kertas surat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Pengirim dan tanggal diterima. Jawaban D. Karena pengelompokan berdasarkan pengirim dan tanggal diterima mempermudah pencarian dokumen saat dibutuhkan. Soal nomor 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan termasuk dalam jenis dokumen? A. Surat masuk, B. Kepegawaian, C. Perpustakaan, D. Umum, E. Keuangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Keuangan. Jawaban E. Karena laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan pencatatan dan audit keuangan suatu instansi. Soal nomor 3. Untuk mempermudah pencarian, dokumen penting harus dikelompokkan berdasarkan A. Susunan acak agar tidak membosankan, B. Warna map yang digunakan, C. Ukuran kertas, D. Jenis, tanggal, dan nomor dokumen, E. Sesuai dengan preferensi pribadi pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Jenis, tanggal, dan nomor dokumen. Jawaban D. Karena pengelompokan berdasarkan jenis, tanggal, dan nomor dokumen mempermudah proses administrasi. Soal nomor 4. Siapa yang biasanya bertanggung jawab dalam mendistribusikan dokumen ke bagian yang membutuhkan? A. Pegawai magang, B. Semua pegawai tanpa pengecualian, C. Pihak eksternal tanpa izin, D. Bagian administrasi atau sekretariat, E. Semua pegawai secara bebas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Bagian administrasi atau sekretariat. Jawaban D. Karena bagian administrasi atau sekretariat bertanggung jawab atas distribusi dokumen sesuai prosedur. Soal nomor 5. Dokumen surat keluar yang sudah ditandatangani pimpinan harus segera didistribusikan kepada A. Disimpan tanpa didistribusikan, B. Dibagikan ke pegawai lain untuk dibaca, C. Semua pegawai di kantor, D. Dibuang setelah disalin, E. Pihak atau instansi yang dituju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Pihak atau instansi yang dituju. Jawaban E. Karena dokumen surat keluar harus dikirim kepada pihak yang berhak menerimanya. Soal nomor 6. Apa tujuan utama dari menyimpan dokumen dengan rapi? A. Supaya terlihat penuh di arsip. B. Untuk dijadikan dekorasi kantor. C. Mengurangi jumlah pekerjaan pegawai. D. Agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. E. Agar lebih sulit diakses orang lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Jawaban D. Karena penyimpanan yang rapi bertujuan untuk mempermudah akses dokumen saat diperlukan. Soal nomor 7. Bagaimana cara terbaik menyimpan dokumen yang sering digunakan? A. Dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui banyak orang. B. Disimpan dalam map atau folder yang mudah diakses. C. Diletakkan di ruangan yang jarang digunakan. D. Ditaruh di bawah tumpukan dokumen lain. E. Dibawa pulang oleh pegawai yang sering menggunakannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Disimpan dalam map atau folder yang mudah diakses. Jawaban B. Karena dokumen yang sering digunakan sebaiknya mudah ditemukan tanpa mengorbankan kerapihan. Soal nomor 8. Mengapa dokumen keuangan perlu disimpan dalam tempat yang aman? A. Supaya dokumen tetap awet. B. Untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari penyalahgunaan. C. Agar tidak hilang saat dibutuhkan. D. Hanya untuk menambah beban kerja. E. Untuk memenuhi persyaratan administrasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari penyalahgunaan. Jawaban B. Karena dokumen keuangan mengandung informasi sensitif yang harus dilindungi. Soal nomor 9. Sebelum memberikan izin peminjaman dokumen, hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengabaikan permintaan peminjaman. B. Menyerahkan langsung tanpa pencatatan. C. Mengizinkan siapa saja meminjam tanpa batasan. D. Mencatat data peminjam dan alasan peminjaman. E. Memberikan duplikat dokumen tanpa izin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mencatat data peminjam dan alasan peminjaman. Jawaban D. Karena pencatatan penting untuk melacak peminjam dan memastikan dokumen dikembalikan. Soal nomor 10. Apa yang harus dilakukan jika peminjam dokumen tidak mengembalikan tepat waktu? A. Memberikan peringatan atau sanksi sesuai aturan. B. Membiarkan peminjam menyimpan dokumen selamanya. C. Tidak mencatat keterlambatan peminjaman. D. Menghapus dokumen dari daftar arsip. E. Mengabaikan pengembalian dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memberikan peringatan atau sanksi sesuai aturan. Jawaban A. Karena penting untuk menegakkan aturan agar dokumen dapat tetap tersedia untuk kebutuhan lainnya. Soal nomor 11. Siapa yang berwenang mengakses dokumen rahasia perusahaan? A. Pegawai magang. B. Semua pegawai tanpa batasan. C. Semua staf kantor. D. Pihak luar yang meminta akses. E. Pegawai yang memiliki izin resmi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Pegawai yang memiliki izin resmi. Jawaban E. Karena akses ke dokumen rahasia harus dibatasi hanya untuk pihak berwenang. Soal nomor 12. Apa yang harus dilakukan jika dokumen penting hilang? A. Mengabaikan kehilangan tersebut. B. Melaporkan kepada atasan dan mencari dokumen cadangan. C. Tidak memberitahukan siapapun. D. Menyalahkan pegawai lain. E. Membuat dokumen baru tanpa prosedur. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan kepada atasan dan mencari dokumen cadangan. Jawaban B. Karena kehilangan dokumen harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pekerjaan. Soal nomor 13. Bagaimana cara menyimpan dokumen elektronik agar aman? A. Menggunakan penyimpanan digital dengan sistem keamanan. B. Mengandalkan hard copy tanpa digitalisasi. C. Menyimpan dalam satu perangkat saja tanpa backup. D. Menggunakan media sosial sebagai tempat penyimpanan. E. Tidak melakukan pencadangan karena berisiko. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan penyimpanan digital dengan sistem keamanan. Jawaban A. Karena dokumen elektronik memerlukan perlindungan dari akses tidak sah atau kehilangan data. Soal nomor 14. Seorang pegawai diberikan tugas untuk mengelola dokumen yang sering digunakan oleh banyak pihak dalam organisasi. Namun, sering terjadi keterlambatan dalam akses karena dokumen hanya tersedia dalam bentuk fisik dan harus dicari secara manual. Apa solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi akses dokumen? A. Menduplikasi semua dokumen dan menyebarkannya ke seluruh pegawai. B. Menggunakan sistem digitalisasi dengan pencarian berbasis kata kunci. C. Meminta pegawai datang langsung ke ruang arsip untuk mencari sendiri. D. Menyimpan dokumen di berbagai tempat tanpa pencatatan. E. Menyediakan akses terbuka ke dokumen tanpa kontrol. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan sistem digitalisasi dengan pencarian berbasis kata kunci. Jawaban B. Karena sistem digitalisasi memungkinkan pencarian cepat dengan kata kunci tanpa perlu mencari secara manual di dokumen fisik. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.